Teman-teman, apa kabar? Shalom Kak Sinta, Heeh, halo. Shalom Kak Sinta. Hai ada halo. Cilinda ya, ada beberapa yang saya lihat, hadir, ada Hans, Christian ya. Terus kemudian aku juga melihat waktu kalian ada beberapa yang benar-benar masuk di dalam penyembahan dan saya tahu itu nggak mudah ya teman-teman, karena kan situasi rumah kita berbeda. Kayak saya nih juga susah nih ya, karena rumahnya dekat, jalan besar, kemudian ribut dan lain-lain. Tapi kalau bisa tetap fokus, maka berkat Tuhan itu akan ngalir. Ya, teman-teman luar biasa. Sebelumnya saya berterima kasih sekali buat tim PD Christoforus yang dulu ya, waktu awal-awal pelayanan online saya diajarin bagaimana cara Instagram dan saya cara pewartaan ya lewat Instagram. Punya, Facebook juga punya, tapi jarang buka ya. Dan karena saya punya tekad perbaikan diri, wah, sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita harus upgrade. Wow, walaupun belajar sama yang lebih muda, nggak apa-apa. Yang penting jangan menyerah dan akhirnya bisa ya. Oke teman-teman, saya dengan langsung aja tema yang diberikan kepada saya, take off ya. Oke, saya yakin dia beberapa teman-teman sudah pernah naik pesawat, betul? Ya, sekarang ngeri banget ya naik pesawat. Pernahkah teman-teman pernah nggak naik salah pesawat? Pernah? Ada? Nggak ada? Nggak ada. Ketinggalan pesawat? Pernah nggak? Saya pernah ketinggalan pesawat ya, gara-gara ngobrol, tempat makannya tuh dekat dengan airport, gara-gara ngobrol sama panitia waktu itu di Kalimantan pelayanan, akhirnya ketinggalan gitu ya. Nah, pernah juga teman-teman, aku waktu itu, naik pesawat, mungkin karena kan nunggunya lama akhirnya ngantuk-ngantuk dan lucunya itu, maskapainya sama, boarding-nya sama-sama gitu ya. Jadi waktu mau masuk, cuman karena masih ngantuk, akhirnya aku duduklah dan tiba-tiba kan dicek and recheck ya sama pramugarinya dan langsung dibilang, terus ada bapak datang, "Ini kursi saya." "Enggak, ini kursi saya," gitu ya. Terus pas ngelihat tiketnya, oh ibu salah salah pesawat, tetanggaan rupanya, salah masuk. Untung mereka cek and recheck. Ya, kalau enggak bayangkan saya harusnya mau ke Sulawesi, jadinya ke Ambon teman-teman ya, ngeri banget ya. Oke, nah teman-teman, tentang pesawat ya, oke, ready, teman-teman sudah ready untuk, take off ya? Oke, saya akan tayangkan, saya butuh waktu karena ini, di belakang saya ya, jadi PPT-nya tuh ada di belakang. Cukup terlihat ya? Oke, ready for take off dan teman-teman coba ingat-ingat lagi ya, sebelum kita naik pesawat, pesawat itu sebelum dia take off ada pemanasannya dulu nggak? Kan manasin mesin dulu ya, teng Ada. Ada ya. dipanasin dulu, terus kemudian nunggu perintah dari tower ya, apa udah bisa take off. Kemudian coba perhatikan, sudah ada pemanasan, tapi sebelumnya ada persiapan ya, diisi bensin, persiapan itu penting, supaya apa, tujuan pesawat ini adalah sampai pada tujuan, betul? Ya, tujuan pesawat adalah Anda baru seneng banget, gue udah sampai di Bali, gue udah sampai di Eropa, gue udah sampai di Amerika, gue udah sampai di di umpamanya mau ke Disneyland, ke Jepang gitu ya. Wah itu happy-nya luar biasa ya. Dan teman-teman untuk sampai ke tujuan, tolong perhatikan kata-kata saya, tidak instan. Setuju teman-teman? Ya, coba untuk ke Eropa atau ke Amerika itu bisa 1 hari perjalanan, ya. Untuk ke Bali naik pesawat ya, itu kan yang paling cepat ya, nggak instan, butuh proses. Hanya orang muda yang mau berproses, itu akan berhasil, ya. Jadi bersakit-sakit dahulu, kemudian apa? Coba ada yang bisa buka mic? Habis bersakit-sakit dahulu ngapain? Bersenang-senang kemudian. Oke, good answer. Bersenang-senang. Jadi ayo orang muda Katolik jangan takut dengan proses. Sakit-sakit dahulu, stres dulu, wah keringetan dulu. Pasti
happy ending. Oke ya. Jadi ingat ya untuk pesawat. Nah sekarang langkah berikutnya. Kan kita ingin sampai ke tujuan. Harus nih teman-teman kalau pesawat ya itu harus lihat ke kompas. Kalau nggak lihat ke kompas miring dikit aja 5 derajat aja miring ya miring nih. Wah awalnya miring 5 derajat, wah makin lama makin jauh makin melenceng. Nah banyak orang muda udah melenceng nggak ngikutin kompas hidup kita ada siapa? Yesus firman Tuhan. Nggak ikutin sabda Tuhan ya teman-teman. Ingat, teman-teman tujuan kita adalah sampai ke tujuan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, teman-teman maka dari itu ya kalau mau bikin resolusi ya, itu resolusi itu butuh keheningan teman-teman, nggak asal nulis, benar-benar diolah, kemudian didoakan, akhirnya apa? Dapat kemampuan untuk goal sampai ke tujuan. Bagi teman-teman yang kerja kan sempat ya disuruh bikin goal setting. Ya, goal setting, saya pernah belajar di Hagai. Wah, kita itu butuh waktu. Apa target kita apa? Perbaikan apa dalam hidup? Enggak instan, teman-teman. Dan kemudian juga butuh kerja keras ya. Dan akhirnya syukur pada Tuhan, nanti kita bisa menikmati buahnya ya. Tujuan. Nah, resolusi. Apa itu resolusi? Resolusi adalah janji, ikrar pada diri sendiri teman-teman. Ya, bukan pada orang lain, bukan pada mama, papa, pasangan ya, tapi pada diri sendiri untuk apa? Melakukan tindakan perbaikan diri. Oke, siapa yang ingin dirinya lebih baik dari tahun 2020? Saya nggak bisa lihat tangannya ya, tapi saya yakin ada yang. Oh saya. Siapa tuh yang jawab tuh? Saya. Saya. Ya jadi gue nggak ngomong sendirian gitu ya. Oke ya, pasti teman-teman mau berubah kan? Atau aku masih seperti yang dulu, penakut, khawatir, nggak bisa apa-apa. No, Anda harus berubah ya. Perbaikan. Nah untuk tahun 2021. Nah terus bagaimana? Oke, saya boleh minta tolong Nia. Nia boleh tolong bacakan. Jangan ayat ini. Silakan Nia, buka mic-mu. Kalau nggak salah ada Nia deh. Yuk, baca. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke, terima kasih Nia ya. Janganlah kamu menjadi serupa, berubah ya. Jadi bahwa hidup itu harus berubah menjadi lebih baik. Dunia boleh nggak baik, keadaan dunia boleh nggak baik, tapi secara karakter, secara ini kamu harus lebih baik. Ya dari tahun sebelumnya. Kemudian kamu dapat bedakan, ini benar nggak sih saya punya resolusi sesuai dengan kehendak Allah atau hanya suka-sukaku Tuhan, bukan suka-sukamu ya. Jangan sampai ya teman-teman. Suka-sukamu Tuhan, bukan suka-sukaku. Oke, nah sekarang teman-teman tolong lihat baik-baik. Ya, bawa diriku itu di tengah. Ya, silakan lihat. Kalau teman-teman punya kertas, ya bolpen, silakan tulis kira-kira apa yang perlu diperbaiki dalam hidup saya saat ini. Ingat ya, diri kita itu harus balance, seimbang. Kamu rohani sekali, tapi kamu konflik sama keluarga, nggak mau tahu sama keluarga, kira-kira jadi berkat nggak teman-teman? Halo? Nggak jadi berkat ya. Jadi harus seimbang. Kamu wah pelayananmu hebat, doamu hebat, kegiatan rohanimu hebat. Ya, tapi teman-teman, kamu nggak jaga kesehatan. Kira-kira jadi berkat gak? Aduh ini ngomong sama diri sendiri nih. Ya kadang-kadang bawa firman.
Enggak, Kak, Ya, enggak. ya. Seimbang nggak sih kerohanian kita? Ya, dalam pelayanan gitu ya, rohani. Nah, sekarang bagaimana? Mungkin, kalau umpamanya sekarang kamu hanya tahu, tentang praise and worship, kamu hanya tahu tentang SHDR ya, kamu hanya tahu tentang ini. Ayo belajar lagi dan belajar lagi teman-teman ya, tingkatkan rohani pengetahuan akan Tuhan. Teman-teman sampai hari ini loh, saya sudah bertobat dari tahun 78. Jadi hampir 40 tahun. Sampai hari ini aku masih belajar. Ada kursus, ada TC, ada seminar. Sampai orang-orang bilang, Sinta gak salah, lu udah ngajar kok masih mau belajar. Oke ya, jangan berhenti. Saya belajar dari spiritualitas Ignatius, tidak pernah berhenti belajar. Kemudian bagaimana? Apakah tahun 2021 mau ada perbaikan? Bagaimana hubunganmu dengan keluarga di tahun 2020? Ya, waduh, ini nggak mudah ya. Gimana? Dulu kamu mungkin punya orang tua, kurang care sama orang tua, kakak adik gimana? Ya, komunikasi kurang, terus gimana dengan anak, gimana kalau yang udah menikah, bagaimana dengan pasangan? Ayo, tahun 2021 apa yang mau kamu perbaiki? Oke? Ya, jadikan itu resolusi. Ya, saya punya, syukur pada Tuhan. Salah satu resolusi saya di tahun 2020, seminggu sekali saya ajak mama saya jalan-jalan. Ada yang berhasil, ada yang enggak, apalagi pandemi. Akhirnya apa teman-teman? Karena kan orang tua udah tinggal satu ya, papi udah lama meninggal, udah 15 tahun yang lalu. Tinggal mami. Mami sekarang dia lahir tahun 77, berarti, tahun ini dia berusia 88 dan saya bersyukur mama saya masih hidup ya, dan masih sehat walaupun memang agak menurun pendengarannya, ya udah mulai lupaan, ngomong diulang-ulang, it's okay gitu ya. Tapi teman-teman waktu pandemi ini apa yang saya perbuat? Oke, saya udah nggak bisa ajak mami jalan-jalan. Jalan-jalannya bagaimana teman-teman? Tahu, saya ajak mama saya pakai mobil, kalaupun beli makanan, beli take away, makan di mobil dan jalan-jalan ke Bogor, keliling ke BSD, keliling ke ini, hanya muter-muterin mami. Apalagi waktu tahun baru ya, lihat lampu, kita kemana? Ke PIK ya, Pantai Indah Kapuk. Ya, tahu, teman-teman sepanjang jalan itu kan 1 jam, 2 jam, puterin lagu-lagu rohani, puterin lagu-lagu jadul dan mami saya senang sekali dan tidak tidur sepanjang jalan. Dan betapa senangnya seorang anak melihat mamanya senang, betul? Iya, perbaiki. Mungkin ini PR saya, masih ada PR yang belum selesai. Mendoakan kakak dan adik saya. Ya, kita semua masih punya PR. Ayo jadikan resolusi ya. Jadi berkat. Benar teman-teman nggak mudah. Setiap orang punya PR ya. Bagaimana dengan pelayanan? Bersyukur, terima kasih untuk teman-teman Kristoforus yang memotivasi saya untuk terus ya belajar. Wah, waktu pandemi gue udah biasa ya dengan pelayanan di offline, tapi begitu online stresnya minta ampun teman-teman, stres. Ya, aduh gimana cara buka, mau masuk ke IG aja nggak ngerti teman-teman. Ya ini gimana akhirnya belajar dan terima kasih tim ya. Senin, ya Kak kita ajarin. Wah, I appreciate ya. Dan sehingga waktu diundang lagi oleh kelompok lain untuk IG, awalnya memang panik dan masih ingat nggak teman-teman? Ya, saya nggak lihat chatting ternyata muka saya dari hidung ya nggak kelihatan full. Tapi it's okay, nggak apa-apa salah. Yang penting kamu mau belajar ya teman-teman. Wah khususnya teman-teman, khususnya kalian yang sudah melayani Tuhan, upgrade ya. Jangan hanya berhenti di pelayanan musik. Ayo tinggi ya, banyak sekarang pelayan musik yang jadi pelayan mimbar loh. Ya, ayo upgrade. Kalaupun kamu tahu, bidang pelayananmu sudah tahu, oh itu spesialisasi kamu di situ, pertajam. Yang multimedia, ya pertajam itu. Ini banyak hal yang bagus ya. Oke, kemudian bagaimana keseimbangan dengan resolusi ya, kesehatanmu. Oke, teman-teman. Aduh, waktu tahun baru siapa yang naik berat badannya? Gara-gara Saya, Kak.
Kesehatan teman-teman. Siapa yang punya target resolusi tahun ini nurunin berat badan? Nggak usah langsung 10 kilo teman-teman. Setia dengan masalah kecil ya. Kemudian siapa yang punya resolusi? Oke, untuk kesehatan saya mau olahraga. Siapa? Ayo teman-teman, siapa yang nggak pernah olahraga? Angkat tangan. Oke ya. Ayo resolusi. Mungkin resolusinya oke gue mau olahraga. Mungkin seminggu 3 kali. Mulai dengan hal yang kecil. Langkah yang kecil makin lama makin biasa. Saya bersyukur eh, ada resolusi walaupun kadang-kadang gagal. Tapi ada tekad teman-teman ya. Oh pokoknya gue mesti olahraga seminggu sekali deh. Jalan-jalan. Kalau nggak bisa ya udah, tapi kalaupun saat ini nggak bisa, oke, pokoknya gue mesti lakukan lagi. Jadi ya ngomong sama diri sendiri ya. Kesehatan, terus makanan ya, kesehatan tubuh, kemudian pekerjaan. Oke, teman-teman. Mungkin Anda kehilangan pekerjaan, betul? Ada beberapa yang kehilangan pekerjaan. Ya, tapi teman-teman minta rahmat ya, minta ide dari Tuhan. Kira-kira dan kemudian sekarang jadi supir Gojek itu pekerjaan nggak? Ya, kadang-kadang orang mau idealis, akhirnya nggak kecapek, akhirnya frustasi sendiri. Mulai dari hal yang kecil, ya, pekerjaan, setia dengan perkara kecil maka Tuhan akan kasih perkara besar. Saya bersyukur ya awal-awal ini sih bukan pekerjaan tapi juga pelayanan ya. Pertajam-pertajam belajar, ikut seminar, ikut apa, ikutlah ya. Supaya pengetahuan teman-teman, pengetahuan juga ya. Jangan jadi orang apa tuh namanya, kuper ya, sosial ya, itu sosial. Pengetahuan. Sekarang gampang sekali ya kan dapat pengetahuan, tapi pengetahuan yang benar ya teman-teman. Hati-hati ya, banyak yang menyesatkan. Terus bagaimana kehidupan sosialmu? Ya, oke. Mana lebih banyak teman di Facebook, teman rohani di Facebook, di Instagram atau di WA kamu mana lebih banyak? Teman rohani atau teman teman duniawi? Ya, kalau kamu mau dekat sama Tuhan, bukan berarti nggak boleh main sama teman duniawi. Boleh, tapi tidak boleh bergaul, tapi jangan jangan terlalu dekat ya, karena bahaya ya. Tentang sosial, oke buat teman-teman yang kuper. Oke, resolusimu hari ini apa? Terus rekreasi ya, ini juga udah sulit ya rekreasi. Nah, kata kuncinya adalah dari hal ini mana yang kurang, jadikan itu resolusi perbaikan untuk di 2021, di tahun ini ya teman-teman. Oke, oh, nah terus kemudian selain seimbang ya, nah teman-teman ini hambatannya, saya kecilin ya supaya saya nggak nurun, nggak ini ya. Hambatannya untuk mencapai resolusi itu kebanyakan kurang motivasi, kurang tekad. Teman-teman, kelebihan saya adalah saya punya tekad. Kalau saya udah punya mau, ya, wah gue kejar. Kenapa saya sampai bisa, nyetir motor, nyetir mobil itu gara-gara saya nggak mau kalah sama kakak saya. Kalau kakak adik saya bisa masa gue nggak bisa walaupun gue cewek, gitu ya. Tekad, motivasi. Dan teman-teman sekarang juga bisa berkembang dalam pelayanan online karena punya tekad. Ya pokoknya gue mesti upgrade dan nggak sayang duit untuk mengembangkan diri. Ya, untuk mengembangkan diri nggak sayang duit sehingga bisa teman-teman bisa menjadi profesional ya. Kemudian hambatan yang lain udah pasti nggak disiplin, betul ya? Nggak disiplin ya, kita bisa sekali-sekali nggak disiplin. Teman-teman tahu nggak teman-teman, salah satu doa saya di tahun 2021 teman-teman apa? Paksakan kehendakmu dalam diriku ya Tuhan. Berani nggak teman-teman berdoa begitu? Tuhan paksakan kehendakmu dalam diriku. Berarti kan kalau umpamanya aku udah mulai melenceng, aku siap ditegur. Aku siap dihajar supaya aku boleh kembali on the right track. Ya, kemudian wah ini udah pasti banyak alasan. Iya, itu aja juga gitu. Pastor aja juga gitu. Ini dia dia apa ketua PD-nya aja juga gitu. Semua juga begitu. Akhirnya apa? Teman-teman, memang godaan ya kalau kita mau mencapai resolusi, ya. Ya, godaan akhirnya banyak alasan, excuse akhirnya ya udah yang tadinya mau diet jadi nggak diet, ya. Yang tadinya mau olahraga jadi nggak olahraga. Kemudian hambatan yang lain terlalu cepat menyerah.
Ya. Oke, maka itu butuhnya komunitas juga ya, teman-teman rohani yang selalu menyemangati pada saat kita lemah. Betul, ada saatnya kita lemah. Ya, nggak ada yang sempurna termasuk saya. Tapi saya bersyukur saya punya teman-teman komunitas yang menyemangati. Ayo Kak, yang ngingetin. Ayo Kak, kadang-kadang saya suka menunda, ayo Kak gitu ya. Kemudian yang bahaya juga terlalu percaya diri, mengandalkan kekuatan diri sendiri, akibatnya apa? Dihancurin teman-teman. Coba ingat tahun 2020 pasti kita semua punya rencana, betul? Tapi apa yang terjadi di tahun 2020 gara-gara Covid? Hancur. Ya. Nah, teman-teman, jadi pada saat teman-teman membuat rencana, ayo hadirkan Tuhan. Dan kalau itu sesuai seturut dengan kehendak Tuhan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kemudian bait ketiganya, astaku hidup suci. Ada harga yang harus dibayar, kekudusan, kesucian. Sehingga Allah bisa bicara, Allah bisa membimbing. Dan banyak hal lain ya. Kemudian hambatan yang lain teman-teman, ya, hambatan yang lain adalah preparation. Persiapan itu perlu, teman-teman. Kalian boleh punya rencana, boleh punya keinginan, boleh punya tekad, tapi harus preparation is the key for success. Ya. Nah, resolusi yang kira-kira waktu tadi ngeliat yang bola-bola itu ya, ya diriku dengan pelayananku, dengan kerohanianku, dengan pengetahuan, dengan pekerjaan dan lain, kira-kira sempet nggak kepikir, wah untuk tahun 2021 saya mau memperbaiki ini, ya. Umpamanya keuangan ya, keuangan kamu. Ya, umpamanya di tahun 2020 kamu punya hutang. Ya, kamu kan nggak mau terus terlibat hutang kan teman-teman? Betul? Kita nggak mau kan terus terlibat hutang. Atau kamu punya kelemahan apa? Kan nggak mau terus kan terikat dengan ini, terikat dengan itu. Jadikan itu resolusi kamu. Ya, tahun 2021 saya mau bayar hutang, melunasi hutang saya. Kemudian spesifik ya apa? Ditulis. Maka itu teman-teman untuk resolusi itu bukan hal instan. Itu proses ya untuk bisa sampai seperti pesawat kalau mau sampai ke tujuan itu butuh waktu, butuh proses. Tapi mau nggak teman-teman berproses spesifik? Tulis. Tulis, saya mau berubah di mana tahun 2021. Kemudian yang kedua adalah terukur, lihat kemampuan, jangan langsung mau, jangan langsung hal yang besar, ya. Terukur, oh kira-kira untuk ini ya saya mulai dengan hal yang kecil. Yang susah tuh teman-teman, percaya saya yang susah tuh kalau orang-orang tipe saya ya, yang susah itu adalah memulai sesuatu. Aduh, coba deh teman-teman ya. Kalau umpamanya lagi tidur enak-enak, waduh bangunnya susah banget gitu ya. Tapi begitu, gue mesti bangun karena gue mesti ngerjain ini. Tapi begitu udah bangun, udah gampang teman-teman. Yang susah tuh langkah pertama biasanya. Ya. Tapi kalau kamu punya tekad, kamu udah menang 1 poin. Udah punya tekad ya, udah menang 1 poin. Kemudian spesifik terukur, kira-kira mana nih? Mulai teman-teman jangan langsung mulai hal yang gede. Ya mulai yang wah yang ini, tapi yang kecil dulu, langkah kecil. Umpamanya kamu punya hutang. Oke, mulai mungkin nggak bisa langsung bayar 100%, mungkin bayar dulu 10%, tapi punya tekad teman-teman. Punya niat. Ya, terukur, oh kira-kira bisalah, bisalah, oke. Kemudian bisa dicapai ya, jangan ini loh teman-teman, oh kamu juga harus jangan terlalu idealis juga, lihat kemampuan ya, relevan. Ya, relevan. Iya, kadang-kadang memang, kalau kalau yang saya tahu ya, kalau visi misi dari saya beberapa kali dapat visi misi dari Tuhan dan itu, tahun 2020 tiba-tiba dapat gerakan roh yang luar biasa, "Ayo bikin doa online untuk ibu-ibu." Teman-teman awalnya, wah tapi teman-teman itu berdarah-darah ya. Satu, dari 7 orang hanya via video call, akhirnya mereka minta Zoom dan
apa, masalahnya banyak ibu-ibu, kebanyakan kan udah pada lansia, pada nggak bisa Zoom. Akibatnya apa? Ngajarin Zoom. Dan sekarang teman-teman saya bisa ngelihat buahnya ya dari ngajarin, ada satu Pak Dikdo, tahu teman-teman, usianya 93 tahun loh. Setia ngikut doa online di jam 3. Kita sampai kekagum-kagum. Tapi awalnya kelebihan dia punya tekad. Dia mau belajar. Dan dia masih ngajar ya, dosen, walaupun hanya satu fak yang kecil. Ya, saya kagum dengan Pak Dikdo dari paroki saya. 93 tahun ini. Mau belajar, dan kalau dia nggak ngerti dia nanya, bahkan minta tolong cucunya, dan teman-teman, dia setia ngikut tiap hari dari Senin sampai Jumat. Hanya dia nggak datang kalau ada masalah dengan koneksi internet, ya, atau tiba-tiba baterainya mati, dan luar biasa. Dan kemudian saya melihat buahnya ya teman-teman, sampai hari ini itu setia loh. Di antara 12 orang, 7 orang, dari 20-an orang, setia loh sekarang bisa 40-an. Oh, tapi teman-teman, setia dengan perkara kecil. Saya bisa ngelihat buahnya mulai dari ngajarin, ya, kemudian beli alat-alat yang mendukung, ngajarin satu-satu ibu-ibunya, ngajarin bagaimana cara jadi co-host, bagaimana jadi host, ya. Dan kemudian, saya sendiri juga nggak berhenti belajar, sampai saya punya cita-cita. Saya bilang kepada tim ibu-ibunya ya, kalau saya pintar, saya mau ibu-ibu juga pintar, jadi nggak pintar sendirian. Ayo belajar sama-sama, ya relevan. Dan tahu teman-teman, ada satu ibu dia bilang, "Sinta, ini kenapa bisa jadi besar? Karena kita konsisten." Tolong perhatikan kata-kata saya, konsisten, setia. Ya, setia dari wah yang, macam-macam lah, dan kita nggak takut salah, kalaupun salah paling ketawa, "Ayo kita belajar lagi," dan banyak evaluasi, relevan dan terlacak, dan teman-teman berkatnya luar biasa, sampai ada satu ibu dia bilang, "Sinta, saya kasih langganan Zoom untuk 1 tahun buat 300 orang," dan teman-teman tahu itu harganya 2,4 juta. Dan gara-gara saya setia ngajarin ibu-ibu Zoom, ya, saya setia di dalam pelayanan yang kecil, cuman pelayanan doa online teman-teman. Tiba-tiba waktu itu laptop saya rusak, tiba-tiba ini sharing pribadi ya. Ada satu ibu dia bilang, "Ini 12 juta kamu beli laptop." Teman-teman, jangan mau pelayanan besar dulu. Setia dengan perkara kecil dan konsisten ya. Kalau Tuhan berkati saya yakin teman-teman juga akan diberkati Tuhan. Tapi mau nggak berproses? Mau nggak berdarah-darah? Mau nggak korban waktu? Wah, kadang-kadang kesel, jengkel gitu ya. Tapi ya sudah, nggak apa-apa. Jalanin saja. Dan teman-teman akan lihat buahnya. Kemudian, dan ini pesawat, ini sebenarnya video ya teman-teman. Cuman kan karena ini jadi background, jadi videonya nggak nyala ya. Jadi itu ini seorang pilot, ya, ini Sriwijaya kan juga gara-gara dia parkir terlalu lama seminggu, sehingga ada satu alat yang rusak, dan akhirnya teman-teman apa yang terjadi kita semua tahu, meninggal semua. Nah, ini pilot ini, dia periksa benar-benar satu persatu supaya bisa berfungsi dengan baik. Nah, teman-teman coba periksa ya hubungan kamu. Kan kamu mau memperbaiki diri ya. Saya mau lebih baik dari tahun 2020, tahun 2021 saya mau memperbaiki hubungan saya dengan keluarga, sosial, terus kemudian saya mau lebih pandai lagi, saya mau contohnya kalau kamu mau lebih pandai, langkah yang pertama adalah kamu mau belajar, ikut seminar, ikut kursus. Ya, banyak baca buku. Ya, banyak. Nah, itu kan pengorbanan loh baca buku ya, mati raga juga ya. Dan oke, lihat kalau ada yang menghambat dosa yang membuat kamu malas, ayo doa ya. Minta ampun sama Tuhan, minta pemulihan dari Tuhan, nanti Roh Kudus akan bimbing kamu harus apa. Kalau sungguh-sungguh kamu dekat sama Tuhan. Oke, berikutnya saya boleh minta tolong yang co-host deh, boleh tolong bacain 2 orang ayat 13 dan 14, silakan buka mic-nya. Oke, halo co-host.
Co-host tuh, siapa tuh? Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Iya. Terus temanmu yang lain? Oke. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Iya. Oke. Dan betul ya nih teman-teman ya, ini yang kejadian sekali itu ya tahun 2020 dan sekarang juga awal tahun ini banyak kesedihan, banyak orang-orang yang saya kenal juga berpulang ya gara-gara COVID, gara-gara sakit dan lain-lain. Dan kemudian oke, satu orang lagi. Boleh bisa bacakan ayat 15. Nah, ini ya teman-teman. Ayat 15 siapa ya? Oke, Sagita, Sagita, Angelica, Sagita, Wijaya, boleh tolong baca? Atau Indira nih, Indira buka buka kamera. Boleh Indira? Tolong nyalakan Sebenarnya mic. kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Oke, teman-teman. Jadi di dalam setiap niat, motivasi, kamu boleh saja punya niat yang baik, punya rencana yang bagus, punya ini, tapi teman-teman, sertakan Tuhan. Bersama Yesus kamu akan lakukan perkara yang besar ya teman-teman. Dan bersama Yesus nggak ada yang sukar. Kalau pakai kekuatan sendiri pasti nggak bisa. Saya banyak melihat mujizat dalam hidup saya. Yang secara ini kayaknya nggak mungkin deh. Nggak mungkin. Kalau aku mau lihat gua dulu, wah nggak mungkin gua jadi pewarta, nggak mungkin gua jadi pengajar, nggak mungkin gua bisa seperti ini, bisa pergi kemana-mana, ke luar negeri, kemana-mana. Nggak bakal mungkin. Tapi pada saat mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya teman-teman, pada saat mulai memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan, Roh Kudus kuasai pikiran saya, Roh Kudus kuasai hati saya, kuasai tangan dan kaki saya. Dan pada saat Roh Kudus bicara, kamu harus bertobat, tinggalkan ini dan bla bla bla. Taat. Begitu kamu taat, ngikutin pimpinan Tuhan, teman-teman akan melihat mujizat. Oke, teman-teman, saya akan ajak kalian untuk hening sejenak. Ya, kita akan coba ya yang sudah nyatet, kita hening sejenak. Yuk kita bawa dalam doa niat-niat. Siapa yang sudah nyatet? Oh, Yulia sudah nyatet? Kira-kira tahun 2021 mau apa yang mau diperbaiki tahun 2021 atau ya udahlah cuek aja. Givi, Gisela sudah ada. Kira-kira 2021 ada keinginan untuk perbaiki diri, entah pergaulan, entah ke karakter, entah apa ya, dari macam-macam ya. Nia gimana Nia? Halo Nia. Hai Nia. Ya, oke, kita akan sama-sama hening sejenak ya teman-teman, dan kita dengarkan satu lagu ini. Ya, minta Tuhan hadir, ya, minta Tuhan untuk menolong kita. Kekeraskan? Cukup ya. Perhatikan teksnya teman-teman. Minta pimpinan Roh Kudus. Dan teman-teman minta bimbingan Tuhan. Dalam setiap keputusan, setiap keinginan, setiap mimpimu, supaya kamu tidak tersesat. Mungkin baik bagi kamu, belum tentu baik bagi Tuhan. Dan pada saat itu tidak berjalan, kamu kecewa. Kita minta ampun sama Tuhan ya. Saat ini kami berdoa, Roh Kudus, Engkau yang paling tahu keadaan putra-putrimu di rumah mereka masing-masing. Tuhan, lihatlah niat-niat mereka untuk memperbaiki diri di tahun 2021. Mungkin kelihatannya mustahil, atau mungkin kelihatannya nggak mungkin. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Aku mohon berikan mereka tekad
yang kuat, motivasi yang kuat. Dan dengan bantuan Roh Kudus, mereka bisa hadapi segala kelemahan, bisa hadapi kemalasan mereka, kekurang motivasi mereka, ketidakdisiplinan mereka di dalam nama Yesus. Tuhan tolong Roh Kudus, paksakan kehendak-Mu dalam hidup mereka, sehingga di tahun 2021 mereka boleh melihat mujizat yang daripada-Mu, Tuhan. Kami mau mengikuti kehendak-Mu dan kami serahkan segala niat-niat baik kami. Dan kami mohon bantuan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh berubah dan kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa, ya Bunda, doakanlah kami putra-putrimu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke WL.